Halo semuanya guys, masih bersama saya Edi di sini yang tentunya akan terus menghibur sobat HB dengan cerita-cerita menarik untuk menemani waktu santai Anda. Percaya tak percaya, dunia mistis masih kental dengan sebagian masyarakat di tanah air. Meskipun di era modern ini, hal mistis masih dipercayai dan dipergunakan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah untuk mencelakai korban dengan bantuan iblis yang dikirim seseorang yang seringkali berakhir dengan kematian yang sangat mengerikan kepada korbannya. Namun di dunia supranatural ini, faktanya tidak hanya terjadi di negara kita. Hal serupa pun masih banyak dilakukan dan dipercaya di negara-negara barat. Bahkan tak kalah mengerikan. Seperti yang dialami oleh seorang wanita yang akan kita bahas nanti. Ia mengalami berbagai teror dan serangan dari makhluk yang tak kasat mata. Dan tak tanggung-tanggung, iblis yang dikirim oleh seseorang itu akan menyeret jiwanya langsung masuk ke dalam neraka. Dan seperti apa kisah lengkapnya? Namun sebelum saya lanjutkan, tak bosannya saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir dan silakan subscribe, like, dan share channel ini. Christine adalah nama wanita itu. Ia bekerja di sebuah bank dan ia sangat menginginkan kursi asisten manajer yang saat itu sedang kosong. Namun sayangnya, tentu saja ia tak sendirian, ada Stu Robin yang mengincar kursi yang sama. Saat makan siang, Christine mendatangi kantor kekasihnya yang bernama Clay Dalton. Ia memberikan sebuah koin kuno dan dengan senang hati Dalton menerimanya dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop untuk dijadikan salah satu koleksinya. Sekembaliannya ia dari tempat Dalton, ia pun kembali bekerja dan saat itu ia menerima seorang tamu, wanita nenek-nenek yang sudah tua yang bernama Ganus. Ganus meminta agar pihak bank untuk memberikan kelonggaran dan tidak menyita rumahnya. Christine pun mencoba untuk membicarakannya dengan atasannya, namun ternyata Ganus sudah mendapatkan kelonggaran 2 kali dan sudah menjadi prosedur pihak bank untuk menyita rumahnya. Meskipun sebenarnya keputusan terakhir diserahkan kepada Christine, namun dikarenakan ia ingin membuat atasannya terkesan, ia memilih untuk tetap melakukan penyitaan rumah milik Ganus. Ia pun mencoba menyampaikan kepada Ganus bahwa pihak bank tidak bisa lagi memberikan kelonggaran dan harus tetap menyita rumahnya. Ganus pun memohon, bahkan sampai ia berlutut sambil memegang kaki Christine. Christine yang kaget dengan sikap Ganus, ia pun secara refleks berjalan mundur dan membuat Ganus jatuh tersungkur. Kegaduhan itu pun menarik perhatian semua yang ada di situ. Ganus pun kini berubah menjadi sangat marah karena ia merasa telah dipermalukan. Dan saking marahnya, ia bahkan sampai menyerang Christine. Beruntungnya ada security yang langsung menyeret Ganus dan membawanya keluar dari kantor. Selesai bekerja, Christine yang sedang berjalan menuju di mana mobilnya diparkir. Ia merasa agak was-was karena ternyata mobil Ganus yang terparkir tak jauh dari mobilnya. Suasana pun semakin bikin bulu kuduk merinding ketika tiba-tiba muncul sapu tangan yang melayang-layang mendekati mobil Christine dan mengitarinya. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba Ganus sudah berada di jok belakang di dalam mobil Christine. Christine mencoba melawan sebisanya dan berusaha untuk melepaskan cengkraman dari Ganus. Hingga akhirnya Christine berhasil menendang Ganus hingga ia pun terpental keluar. Namun ternyata Ganus tak menyerah. Ia berhasil menyeret Christine keluar dari mobil dan di saat Christine sudah mulai pasrah, tak diduga Ganus malah mengambil kancing dari lengan jaketnya Christine dan mulai memberikan mantra. Dan di saat itulah pandangan Christine mulai kabur dan ia pun tak sadarkan diri. Semenjak kejadian itu, Christine mulai merasa ada yang mengikuti dan mendengar suara-suara aneh yang mengikutinya. Ia pun mengajak Dalton, pacarnya, untuk menemaninya pergi ke tukang ramal. Ramjas adalah nama peramal itu.
Setelah Christine mengutarakan niatnya, ia pun dengan senang hati dan langsung melakukan peramalan terhadap Christine. Angin mulai datang secara tiba-tiba yang seakan-akan menandakan datangnya aura kejahatan di ruangan itu. Dan saat ia lebih jauh menerawang, betapa kagetnya Ramjas saat mengetahui apa yang ia lihat. Dengan mimik wajah yang ketakutan, ia mengatakan bahwa Christine telah diikuti oleh roh jahat dari dunia kematian, di mana roh jahat tersebut adalah kiriman dari seseorang melalui kancing milik Christine. Sesampainya di rumah, eksistensi kehadiran makhluk dari dunia lain pun semakin terasa. Dimulai dengan datangnya angin yang sangat kencang yang membuat barang-barang di rumah Christine bergerak sendiri. Sampai akhirnya muncul sosok bayangan hitam dan langsung mengentalkan tubuh Christine. Karena sangat ketakutan, ia pun segera menelpon Dalton untuk menemaninya malam itu. Namun ternyata gangguan itu tetap tak berhenti. Bahkan saat Christine tertidur, ia masih diganggu dengan kedatangan nenek Ganus yang malam itu penampakannya jauh lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Pagi harinya saat Christine hendak mulai bekerja, penglihatannya terganggu yang seakan-akan semua apa yang dia lihat tampak sangat mengerikan. Tak sampai di situ, bahkan ia tiba-tiba merasa mual dan segera keluar darah segar keluar dari hidung dan mulut dengan begitu banyaknya hingga ia pun memutuskan untuk pergi dari kantor. Merasa mulai lelah dengan segala yang dialaminya, ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Ganus dengan tujuan untuk meminta maaf dan akan berusaha memperbaikinya. Namun betapa kagetnya Christine, kedatangannya sudah terlambat, yang ternyata Ganus sudah meninggal sebelum kedatangannya. Christine merasa tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, ia pun kembali mendatangi rumah Ramjas. Ramjas pun mengatakan bahwa kutukan itu akan terus menghantui Christine, di mana iblis yang berkepala kambing yang diketahui bernama Lamia itu akan tetap mendatangi siapapun pemilik dari kancing tersebut. Dan pada saatnya tiba, si korban akan diseretnya langsung masuk ke dalam neraka. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, Ramjas menyarankan agar Christine melakukan pengorbanan dengan harapan kutukan itu akan hilang dari tubuhnya. Dan seperti sebelumnya, sesampainya di rumah, ia masih diganggu dengan penampakan Lamia yang mengganggunya. Bahkan kali ini nyaris membuat Christine celaka dibuatnya. Tak tahan lagi dan tak ada pilihan lain, akhirnya Christine mengorbankan kucing kesayangannya untuk dikorbankan sesuai dengan petunjuk dari buku yang diberikan oleh Ramjas kepadanya. Christine yang mengira kutukan itu telah hilang dikarenakan ia telah melakukan pengorbanan, ternyata itu adalah salah besar. Saat ia sedang makan bersama keluarga Dalton, ia masih merasa kehadiran Lamia, bahkan ia melihat mata yang muncul dari kue yang ia bawa. Mengetahui bahwa pengorbanan yang dilakukannya tidak berhasil, sambil marah-marah ia pun kembali untuk menemui Ramjas. Ramjas pun menjelaskan bahwa Lamia adalah iblis yang sangat kuat dan tak mudah untuk disingkirkan. Dan yang lebih gawatnya adalah besok adalah hari terakhir, di mana jika Christine tak dapat menghilangkan kutukan itu, maka ia akan diseret ke neraka. Lalu ia menyarankan agar Christine menemui seseorang yang pernah berurusan dengan iblis Lamia ini. Namun tentunya hal itu harus dengan imbalan yang tak murah. Merasa tak ada waktu lagi, Christine pun segera menjual barang-barang miliknya untuk dijadikan uang sebagai bayaran pengusiran iblis Lamia yang terus menghantuinya. Dan tentunya gangguan-gangguan itu masih terus menghantui Christine yang semakin hari semakin menyeramkan. Meskipun semua sudah terjual, namun nampaknya uang yang didapat masih jauh dari nominal yang dibutuhkan untuk membayar cenayang atau dukun yang disarankan oleh Ramjas kepadanya. Beruntunglah ada Dalton yang diam-diam ternyata sudah membayarnya. Singkat cerita, Christine mendatangi rumah dukun yang dimaksud oleh Ramjas.
dan ia disambut oleh Ramjas dan cenayang wanita yang diketahui bernama Dena. Ramjas menjelaskan bahwa Dena pernah berurusan langsung dengan iblis Lamia tersebut. Prosesi pemanggilan Lamia pun akan segera dimulai. Rupanya Dena menyertakan seekor kambing yang dimana kambing itu akan dikorbankan di saat Lamia sudah berhasil masuk ke dalam raga kambing tersebut. Jadi rencananya gini guys, iblis Lamia akan dipanggil dan awal mula akan merasuki tubuh Dena. Dan saat itu tiba, Christine harus meletakkan tangan Dena ke kepala kambing tersebut. Dan roh Lamia akan ditransfer oleh Dena berpindah ke raga kambing. Dan saat itulah tugas Lemos yang diperbantukan harus segera memenggal kepala kambing tersebut hingga Lamia akan mati bersamaan dengan terputusnya leher kambing tersebut. Namun hal tak terduga terjadi saat Lemos mengayunkan goloknya. Kambing tersebut berhasil menghindar dan justru sabetan Lemos hanya mengenai tali pengikat. Dan saat itulah kambing yang sudah dirasuki oleh roh Lamia segera menggigit tangan Lemos. Dan secara otomatis kini roh Lamia berpindah ke tubuh Lemos. Lemos yang kini sudah kerasukan oleh Lamia pun mengamuk dan saat ingin menerkam Christine, Dena dengan segala kemampuan dan tenaganya berhasil mengendalikan Lemos dan berhasil mengusir Lamia dari tubuh Lemos. Meskipun gagal dalam membinasakan Lamia, namun akhirnya semua itu harus dibayar dengan nyawa Dena yang harus melayang karena kehabisan tenaga. Christine yang mengetahui bahwa ini semua belum berakhir dan ia hanya memiliki waktu sampai pagi nanti, Christine pun sangat panik. Ramjas pun memberitahukan jalan satu-satunya dan yang ini adalah yang terakhir. Jika Christine ingin lepas dari gangguan Lamia, ia harus menyerahkan kancing tersebut kepada orang lain. Karena pada dasarnya, Lamia hanya akan mengejar siapapun pemilik dari kancing tersebut. Yang itu artinya, Christine harus mengorbankan orang lain sebagai penggantinya. Dalam perjalanan pulang, Christine yang ditemani oleh Dalton, tiba-tiba mobilnya hampir menabrak seseorang yang membuat Dalton secara spontan mengerem mobilnya sehingga amplop yang berisi kancing jatuh dan bercampur dengan berkas lainnya. Beruntungnya, Christine kembali menemukan amplop tersebut. Sesampainya di depan rumah, Christine secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan oleh Dalton, ia pergi ke sebuah kafe untuk mencari seseorang yang akan diberikan kancing terkutuk tersebut. Sampailah ia melihat seorang kakek tua yang dilihat dari kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Namun saat Christine berlahan mendekati ingin memberikan amplop tersebut, tiba-tiba ia merasa tak sampai hati dan mengurungkan niatnya. Lalu ia teringat Stu Robin, pesaingnya di kantor, dan segera menelponnya dan memintanya untuk segera datang. Namun kembali saat melihat Robin yang merengek seperti anak kecil, ia pun kembali mengurungkan niatnya untuk memberikan amplop tersebut. Sampai akhirnya ia memiliki ide gila dan segera pergi ke rumah Ramjas untuk menyampaikan idenya itu kepadanya. Ramjas pun mengiyakan dan kemungkinan besar akan berhasil, di mana idenya itu adalah kancing itu akan diberikan kepada Ganus, yang itu artinya Christine harus menggali kuburan Ganus dan memberikan secara langsung. Tak pakai lama, malam itu juga Christine ke tempat pemakaman di mana Ganus itu dikuburkan. Ia pun mulai menggali kuburan Ganus hingga ia membongkar peti mati yang menutupi jasad Ganus. Dan nampaklah jasad Ganus yang sudah dalam kondisi mengerikan. Dan dengan lantang Christine pun mengucapkan ikrarnya dan menyumpahkan amplop tersebut di dalam mulut Ganus. Pagi harinya, Christine yang merasa telah terbebas dari kutukan, ia pun pergi ke sebuah stasiun untuk menemui Dalton kekasihnya untuk berlibur bersama. Namun disinilah petaka sebenarnya baru dimulai. Yang ternyata amplop yang diberikan ke Ganus ternyata bukan berisi kancing, melainkan koin yang pernah ia berikan ke Dalton. Dan saat Dalton menunjukkan kancing tersebut, Christine pun kaget dan tanpa sadar ia pun berjalan mundur hingga ia pun terjatuh di perlintasan kereta api. Dan saat itulah tiba-tiba muncul tangan-tangan mengerikan yang menarik Christine ke dalam kobaran api dan menelan tubuh Christine hingga tak berbekas.
Dan selesai, itulah kisah dari film Drag Me to Hell, yang jika teman-teman menonton filmnya secara keseluruhan, banyak adegan yang menegangkan dan mengerikan. Silahkan komen jika ada film yang ingin saya review, dan jika sobat suka dengan channel yang membahas dunia film berbagai genre di seluruh dunia, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Saya undur diri, sampai jumpa di cerita lainnya yang lebih seru tentunya, dan see you.